kita masuk ke subtopik 4, yaitu membangun merek. Branding adalah segala sesuatu yang kita katakan kepada pelanggan kita, misalnya Bob ya, yang kita komunikasikan ke mereka, seperti logo, skema, warna, teks, nada, email. Jadi apa yang ada di dalamnya itu kita namakan branding, yang melambangkan produk kita atau organisasi kita. Jadi ini tujuannya mempengaruhi persepsi pelanggan kepada produk kita. Itu branding ya. Branding itu harus menjelaskan kepada pelanggan atau calon pelanggan bahwa produk kita itu sesuai dengan kebutuhannya. Jadi istilahnya khusus itu dinamakan what is in it for me ya. Yang apa dari produk itu yang memenuhi kebutuhan saya sebagai pelanggan. Nah, ini muncul ketika Bob melihat kita mengkomunikasikan merek, misalkan membuat konten di gambar di Instagram, Facebook. Nah, dia akan bertanya, apakah ini bermanfaat bagi saya? Jika iya, maka dia tertarik. Nah, merek kita harus mampu menggambarkan itu, bahwa itu sesuai kebutuhannya dan pelanggan. Kita harus mengerti pertanyaan mendasar tadi ya. Kita harus fokus mengkomunikasikan produk kita itu untuk menjawab pertanyaannya, pertanyaan pelanggan. Merek sebaiknya tidak terlalu panjang kalau berupa kata ya, misalkan 2 sampai maksimum 5 pengucapan. Misalkan ABC itu 3 supaya mudah diingat. Boleh panjang jika merek itu menjelaskan manfaat ya. Jadi biasanya hanya sekitar 2, 3, 4. Kita lanjut ke kampanye. Jadi setelah kita tahu kebutuhan pelanggan kita punya produk, ada merek, maka kita mulai kampanyekan. Nah, kampanye pemasaran ini berarti harus menggunakan bahasa, kalimat ya, yang dipahami pelanggan kita. Jadi jangan sampai pelanggan tidak tahu apa maksud tulisan kita. Jadi bidang keahlian dalam bahasa itu kan menimbulkan banyak istilah ya. Pilihan kata dan istilah itu harus dipilih yang tepat supaya sesuai dengan pelanggan kita. Jadi kita harus melakukan apa yang diinginkan dengan kata-kata ya. Kata-kata itu ditangkap sesuai dengan pemahaman pelanggan. Nah, kalau maksud kita tidak sama dengan penangkapan pelanggan, berarti pemasaran kita gagal. Misal ini contoh, Bob ingin beli komputer. Lalu kalimat apa yang harus kita ceritakan tentang komputer yang kita jual? Jadi dia hanya ingin butuh komputer untuk bekerja di rumah misalnya. Apakah kita akan menulis seperti ini contohnya? Misalkan, silakan Anda beli, saya tawarkan komputer dengan 4 prosesor, 32 GB RAM, 240 GB drive SSD dengan biaya atau dengan harga 9,9 juta. Ini Bob belum tentu paham. Kalau Bob orang awam, dia nggak akan paham istilah-istilah itu. Apa itu 4 prosesor, apa itu RAM 32 dan sebagainya. Jadi kita menawarkan produk yang tidak dipahami, kata-kata kalimat yang kita gunakan. Lalu Bob mencari informasi lain, cari web lain atau medsos lain, dan dia menemukan yang dia pahami. Misalnya ya, dia tidak ingin tahu prosesor dan lain-lain, dia hanya ingin tahu komputer yang ditawarkan sesuai kebutuhan keluarga dia, kebutuhan anaknya, kebutuhan dia sendiri untuk bekerja di rumah misalnya. Nah, ini yang penting kita harus kuasai ya, bahasa yang sesuai dengan target pasar kita.